Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik. Kali ini saya bikin video untuk menjelaskan bagian kedua atau part kedua mengenai pengolahan makanan internasional, sekaligus saya akan menjelaskan kisi-kisi PAT. Baik, mohon maaf ini agak sedikit noise ya karena lagi di sekolah. Oke, baik. Kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis sistem 3.8, kemudian 4.8 kalian prakteknya itu bisa mengolah atau membuat makanan internasional. Sekarang saya mengingatkan untuk yang belum, walaupun terlambat, silakan tetap dikirim video yang saya minta buat. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kali ini menganalisis sistem pengolahan makanan internasional, kemudian mengolah atau membuat makanan internasional. Nah, materinya ini lanjutan dari produksi makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Oke, ini sudah saya jelaskan di part pertama. Sekarang saya akan menjelaskan jenis bahan kemas olahan makanan internasional dan teknik pengemasan makanan internasional. Oke, baik, kita lanjut saja. Kita masuk ke jenis bahan kemas olahan makanan internasional. Nah, pengertian kemasan tuh apa sih? Kemasan itu yang kalian sering lihat ya, bahan kemasan yang kalau aqua tuh ada botolnya. Jadi kemasan itu adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Jadi biar bisa si produknya itu nyampe ke konsumen dengan aman. Nah, kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, maksudnya tuh nggak rusak makanannya dan tetap aman seperti itu. Nah, kemudian fungsi kemasan itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Kemudian yang kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, kemudian sinar atau cahaya matahari, bau-bau asing, kemudian benturan atau tekanan mekanis, selanjutnya kontaminasi dari mikroorganisme. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lanjut saja. Kemudian yang ketiga, ini masih lanjutannya, yaitu kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi, informasi, dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan itu harus mendapatkan perhatian. Jadi itu menarik maksudnya ya. Misalnya kalau kue bungkusnya seperti ini, kalau pizza seperti ini. Nah, kemudian fungsi yang keempat itu persyaratan ekonomi. Persyaratan ekonomi maksudnya apa? Ini artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Nah, tempat tujuan pemesan, ya. Kemudian yang kelima, lanjutannya, ini mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Kemudian, dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan di atas yang tadi sudah saya sebutkan, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, itu permeable terhadap udara. Maksudnya ini udaranya itu apa? Oksigen dan gas lainnya. Kemudian yang kedua, bersifat non-toksik dan inert. Artinya ini tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang ada di dalam kemasan. Kemudian kedap air. Kedap air ini artinya mampu menahan air atau kelembaban udara sekitarnya. Kemudian yang keempat, kuat dan tidak mudah bocor kemasannya. Kemudian selanjutnya yang kelima, relatif tahan terhadap panas ya. Jika terkena panas itu kemasannya itu harus tahan. Kemudian yang keenam, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Nah, ternyata kemasan itu dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal. Antara lain, yang pertama, A, frekuensi pemakaiannya. Kemudian yang kedua, B, struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan. Kemudian C, sifat kekakuan bahan kemas. Kemudian D, yang keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang kelima,
tingkat kesiapan pakai. Nah, cara-cara pengemasan berhubungan erat dengan kondisi produk yang dikemas serta cara transportasinya. Pada prinsipnya, pengemas harus memberikan kondisi yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas isi kemasan maupun bahan kemasan itu sendiri. Jadi, untuk menjaga si makanannya agar tetap terlindungi, baik dari segi perubahan makanannya, basi atau tidak, seperti itu. Kemudian terkena panas atau tidak, terkena air atau tidak, intinya itu untuk melindungi seperti itu. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Ini yang A, frekuensi pemakaian. Jadi untuk yang frekuensi pemakaian ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada disposable atau kemasan sekali pakai. Ini artinya adalah kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya kayak bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Nah, kemudian yang kedua, ini kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau biasa disebut juga dengan multi-trip. Seperti beberapa jenis botol minuman dan botol kecap, kemudian wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh si pabriknya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Nah, kalau yang ini wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau jenis makanan yang lainnya. Misalnya kaleng biskuit. Nah, contohnya kayak biskuit Hongguan ya kan biasanya suka dipakai lagi buat tempat kerupuk, buat tempat rengginang dan sebagainya. Nah, ini termasuk ke kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Kemudian kaleng bekas susu yang formula untuk yang anak-anak itu kan ada tutupnya di atasnya dan itu bisa dipakai lagi seperti itu. Itu termasuk semi disposable. Nah, selanjutnya ini contoh-contohnya. Jadi yang pertama kemasan sekali pakai atau disposable, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi trip, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable. Nah, ini seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian yang B, ini berdasarkan struktur sistem kemas, struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukannya ini terbagi menjadi 3, seperti yang pernah saya jelaskan di kelas juga. Ini kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangannya, jadi langsung mewadahi si makanannya. Jadi kayak misalnya kaleng susunya, kalau misalnya susu, kemudian kalau air minum itu botol minumannya, kemudian kalau tempe itu bungkus tempenya, plastiknya atau daunnya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsinya utamanya itu melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu. Jadi dia yang menutupi kemasan si primer seperti itu. Jadi misalnya kertas karton wadah kaleng susu, kemudian kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Jadi ini disebut juga atau contoh dari kemasan sekunder. Nah, kemudian yang ketiga ini ada kemasan tersier atau kuartener, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Jadi kayak misalnya bubble wrap-nya gitu ya. Nah, ini termasuk ke kemasan tersier. Jadi di sini kalau misalnya di contohnya itu ini contoh-contoh dari kemasan primer. Ini yang pertama, ini kemasan primer, kemudian kemasan sekunder itu kayak kardus dari ini misalnya atau dari Aqua. Nah, ini yang tersier. Kalau misalnya mau dibawa lagi itu pakai bubble wrap seperti itu gitu. Nah, ini kemudian kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut kalau gitu. Nah, ini yang berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasnya, jadi terbagi menjadi 3 juga, kemasan fleksibel, kemasan kaku, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Jadi kalau misalnya kemasan fleksibel yaitu bila bahan kemasnya itu mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, atau foil. Kemudian yang kemasan kaku yaitu apabila bahan kemas ini bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dipaksa, atau dibengkokkan, misalnya kayu, gelas,
kertas, dan logam seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel, ini fleksibel ya, dan kemasan kaku. Seperti botol plastik, contohnya kayak susu, kecap, saus, dan wadah bahan yang berbentuk pasta seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ini adalah kemasan fleksibel, itu seperti ini. Kemudian yang kemasan kaku itu seperti ini, dan yang terakhir itu adalah kemasan semi kaku atau semi fleksibel itu seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ini berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan ini terbagi menjadi tiga. Ada kemasan hermetis, kemudian kemasan tahan cahaya, kemudian kemasan tahan suhu tinggi. Nah, kemasan hermetis yaitu wadah yang secara sempurna ini tidak dapat dilalui oleh gas. Misalnya kaleng dan botol gelas ya. Jadi dia tidak dapat dilalui oleh gas. Kemudian kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Nah, yang terakhir ini adalah kemasan tahan suhu tinggi. Nah, jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi saja baru saya jelaskan yang berdasarkan perlindungan terhadap lingkungannya. Yang pertama itu contoh kemasan hermetis yang dilindungi untuk dari gas, kemudian kemasan tahan cahaya, ini yang kedua, kemudian kemasan tahan suhu tinggi. Jadi kemasan tahan suhu tinggi itu kayak misalnya makanan cepat saji, kemudian untuk dihangatkannya dimasukin microwave, dia tahan lama, seperti itu. Ini yang ketiga contohnya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, berdasarkan tingkat kesiapan pakai, ini terbagi menjadi tiga juga. Jadi ada wadah siap pakai, kemudian wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan. Kemudian yang terakhir ini kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel itu seperti yang tadi. Nah, untuk yang wadah siap pakai yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabriknya. Contohnya adalah wadah botol. Jadi ini udah langsung bisa dimasukkan makanan atau minumannya, kemudian wadah kaleng dan sebagainya. Nah, selanjutnya wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel atau wadah yang terbuat dari kertas, foil atau plastik. Misalnya contohnya kayak wadah buat Pizza Hut. Nah, itu kan masih dilipat dulu ya atau dirakit dulu seperti itu. Bisa didapat digunakan. Oke. Nah, ini contoh dari yang tadi saya jelaskan yang berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Nah, ini wadah siap pakai. Yang nomor satu nih, kemudian yang kedua wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, itu seperti ini yang kardus-kardus, kertas, kotak gitu kan. Kemudian yang ketiga kemasan fleksibel, itu sama, nggak beda jauh dari yang tadi. Nah, kita sekarang masuk ke teknik pengemasan makanan internasional. Teknik pengemasan itu apa sih? Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Nah, dari segi promosi, wadah atau pembungkus ini berfungsi sebagai daya tarik pembeli ya. Jadi rata-rata atau umumnya biasanya yang menarik. Nah, karena itu bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Jadi nggak hanya sembarangan aja agar customer atau pembeli itu juga tertarik seperti itu. Nah, ini ada beberapa kriteria pembuat kemasan produk makanan. Jadi kriterianya adalah yang pertama tidak beracun, kemudian yang kedua itu kedap udara, kemudian yang ketiga kedap air, kemudian yang keempat mudah dibuka dan ditutup. Kemudian yang kelima ini anti mikroba, yang selanjutnya yang keenam ini mudah dibuang, yang ketujuh mencegah kebocoran produk, kemudian yang kedelapan ini tidak merusak lingkungan ya, kalau bisa usahakan si bungkusannya itu tidak merusak lingkungan, kemudian yang kesembilan cocok dengan produk yang dikemas. Nah, yang terakhir ini memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuk seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini teknik pengemasan. Pelaku bisnis yang bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan harus menyediakan serta menggunakan kemasan produk yang sehat dan aman sesuai standar kemasan pangan dari pemerintah. Ini ada SOP-nya.
ada standarnya. Nah, pelaku bisnis juga harus mengutamakan kesehatan. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis kuliner, pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan dan kualitas produk semata, akan tetapi sisi kesehatan juga harus diperhatikan. Nah, ini juga salah satu harus bentuk perhatian buat kita agar makanan yang kita produksi itu sehat juga ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, kemudian, makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern umumnya ya. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa, umumnya seperti itu. Nah, bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan, namun dapat tahan dalam jangka waktu yang cukup lama seperti itu. Namun di beberapa rumah makan, bahan makanan internasional ini asli dari negaranya pun banyak digunakan ini internasional ya. Nah, bahkan kemasan ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan event si pembuatnya gitu. Biasanya kalau ada promo apa, itu kan kemasannya beda lagi seperti itu kira-kira. Nah, kemasan fleksibel. Di samping jenis kemasan di atas, saat ini telah berkembang pesat sistem pengemasan secara fleksibel, yaitu sistem pengemasan yang dapat melentur mengikuti bentuk bahan yang dikemas. Bahan pengemasan fleksibel terdiri dari berbagai jenis kertas, selulose film, film plastik, kemudian kertas timah coating, bonding, adhesives, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya. Oke, nah cara atau teknik mengemas produk olahan dalam pengemas fleksibel ini dapat dilakukan dengan ada 3 cara ya. Jadi yang pertama secara manual. Nah ini dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat atau mesin. Contohnya bungkus tempe. Nah ini kan masih manual dengan daun atau plastik ya. Kemudian kembang gula, membungkus teh dalam kemasan kertas dan sebagainya. Nah ada lagi yang kedua yang fleksibel itu semi mekanik. Nah, kalau yang ini menggunakan tangan dengan dibantu peralatan tertentu. Misalnya penutup botol. Jadi kalau tutup botol itu kan kita pakai tangan tapi ada alat tertentu, kecap atau minuman, kemudian menggunakan head sealer untuk merekatkan plastiknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang mekanis, ini dengan mesin kemas yang digerakkan oleh tenaga listrik atau motor. Biasanya ini umumnya di pabrik-pabrik ya yang berkecepatan tinggi seperti itu. Nah, umumnya proses pengemasan bersamaan dengan proses pengisian bahan dalam satu unit mesin seperti pengisian botol minuman ringan, obat-obatan dan sebagainya. Yang tadi saya bilang, ini umumnya yang mekanis ini biasanya tuh yang di pabrik-pabrik seperti itu. Nah, yang ini ada 3 teknik pengemasan produk makanan agar lebih awet. Jadi kita lanjut ya, ini yang selanjutnya itu ada 3 teknik pengemasan produk makanan agar lebih awet. Yang pertama, kemasan dengan aluminium foil. Kemudian yang kedua, kemasan dengan vacuum bag atau plastik vakum. Kemudian yang ketiga, kemasan dengan metode nitrogen flushing. Nah, yang pertama, kemasan dengan aluminium foil. Jadi, pemilihan kemasan aluminium foil ini bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir masuknya udara atau bakteri ke dalam kemasan makanan kita. Jadi, kalau misalnya tujuannya untuk meminimalisir masuknya udara atau bakteri ke dalam makanan kita, itu menggunakan kemasan dengan aluminium foil. Nah, kemudian yang kedua, karena kemasan aluminium foil ini merupakan salah satu material yang tidak bisa ditembus oleh matahari juga. Jadi kalau tujuannya untuk melindungi dari matahari juga bisa menggunakan ini. Sehingga resiko adanya uap air maupun udara itu sangat kecil dan bakteri pun tidak bisa berkembang pada kemasan tersebut. Nah, hal ini memungkinkan makanan menjadi lebih tahan lama seperti itu. Nah, yang kedua, ini kemasan dengan vacuum bag atau plastik vakum. Ini berbeda dengan jenis kemasan plastik biasanya. Nah, vacuum bag ini didesain khusus untuk membungkus atau mengemas berbagai produk makanan sehingga makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemudian metode pengemasan hampa udara yang dilakukan pada saat proses vacuum bag packing akan memperkecil kerusakan komposisi gizi dan kontaminasi bakteri yang sangat merugikan. Jadi, kalau kamu tujuannya untuk melindungi makanan agar komposisi gizinya tetap baik dan tidak terkontaminasi bakteri. Nah, ini bisa menggunakan kemasan vacuum bag atau plastik vakum seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kemasan dengan metode
nitrogen flushing. Nah, ini salah satu cara untuk membuat makanan tetap bertahan lama adalah dengan mengeluarkan oksigen dari wadahnya dan menggantinya dengan nitrogen. Nah, proses inilah yang dinamakan nitrogen flushing. Pengganti oksigen dengan nitrogen ini bertujuan untuk menghindari oksidasi yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Nah, tidak semua makanan dikemas dengan pengemasan vakum. Jenis makanan yang rentan hancur atau rusak seperti keripik membutuhkan perlindungan selama makanan didistribusikan kepada para konsumen. Untuk jenis makanan seperti ini dibutuhkan nitrogen flushing. Jadi kalau misalnya menggunakan nitrogen flushing itu contohnya ciki-ciki yang menggelembung itu dia dimasukkan nitrogen flushing seperti itu agar tahan lama. Nah, ini lanjutannya, kamu juga bisa mengamati bungkusnya yang menggelembung, nah seperti yang tadi saya jelaskan, dan ketika dibuka akan ada udara nitrogen di dalamnya. Nah, jadi oksigen yang dikeluarkan, yang dimasukkan itu adalah nitrogennya. Nah, cara penerapan nitrogen flushing pada kemasan makanan adalah dengan menggunakan mesin yang memberi tekanan nitrogen di dalam wadah, sehingga oksigen itu tergantikan seluruhnya oleh nitrogen, gitu kan. Jadi ada alatnya tersendiri. Kemudian wadahnya itu disegel dengan cepat dan rapat seperti itu. Nah, ini contoh dari yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu kemasan dengan aluminium foil, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kemasan dengan vacuum bag atau plastik vakum seperti ini. Nah, yang ketiga itu kemasan dengan metode nitrogen flushing ciki atau misalnya makanan-makanan yang kamu lihat di tempat oleh-oleh ya, kayak misalnya bungkusnya seperti itu, pokoknya isinya tuh menggelembung, itu diganti dengan nitrogen gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini quotes of the day. If you don't fight for what you want, so don't fight for what you lose. Jadi kalau kamu tidak benar-benar bertarung untuk apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk apa yang tidak kamu dapatkan. So semangat. Nah, saya lanjut ya. Ini belum berakhir. Nah, saya akan melanjutkan kisi-kisi PAT. Jadi nanti saya sudah pernah menjelaskan di kelas. Buat yang belum sempat saya jelaskan, jadi di sini jadi nanti saya ada 3 KD, yaitu KD 3.6 tentang proposal rencana usaha, kira-kira ini ada 12 soal. Kemudian KD 3.7 itu tentang BEP, ini juga ada 12 soal. Kemudian yang KD 3.8 ini tentang pengolahan makanan internasional, ini ada 16 soal. Saya ingatkan kembali untuk kalian semua untuk kerjakan PAT dengan jujur, jadi silakan kalian pelajari hari ini. Nah, untuk di KD 3.6 proposal rencana usaha itu ada apa saja? Nanti akan ada bagian dari proposal rencana usaha. Bagian dari proposal rencana usaha misalnya gimana? Coba kita lihat ya. Jadi misalnya di sini latar belakang itu ada di bagian mana sih gitu kan? Oh, latar belakang ada di bagian pendahuluan gitu. Kemudian analisis SWOT itu ada di bagian mana sih? Oh, dia ada di bagian bab 2 isi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya visi dan misi. Kemudian nanti itu ada studi kasus bagian dari babnya. Nah, misalnya ada media sosial, ada Grab, Gojek. Nah, ini tuh bagian dari mana sih gitu kan? Kemudian bahan baku, bahan penolong itu termasuk subbab dari mana? Nah, kalau misalnya dilihat kan subbab tuh yang ini ya. Nih, jadi nah, kan ini kelihatan nih. Oh, media promosi gitu kan. Itu subbab media promosi gitu kan. Atau strategi pemasaran menggunakan diskon dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu. Nah, ini juga nih studi kasus sumber daya yang dibutuhkan, sumber dana atau modal, segmentasi pasar. Nah, jargon. Nah, jargon sendiri itu fungsinya sebenarnya buat apa? Nah, kira-kira itu untuk yang di KD 3.6. Nah, kemudian di KD 3.7 atau BEP tentang break even point, manfaat BEP itu kira-kira apa? Kemudian biaya variabel, pengertian dan contohnya apa? Biaya tetap, pengertian dan contohnya apa? BEP unit, ya cara menghitungnya bagaimana, kemudian BEP rupiah, cara menghitungnya bagaimana, kemudian untung di unit keberapa sih, kan misalnya BEP-nya udah dapat, nah kemudian ada pertanyaan untungnya di unit keberapa sih, nah itu kamu juga harus tahu. Misalnya kayak gini nih, saya kasih contoh, nah misalnya gini, nah ini misalnya nih kan di sini udah dapat nih
BEP unitnya 125 unit, ya kan? Nah, nanti di sini pertanyaannya jawabannya dapat untung di unit keberapa? Nah, jawabannya berarti di unit ke 126. Karena kan BEP-nya dia 125 seperti itu. Gitu ya. Nanti sedangkan yang satunya lagi nih misalnya gini ya. Nah, ini kan udah dapat nih, ya kan, udah dapet BEP unitnya kan 625.000, ya kan. Nah, kalau ada pertanyaannya dapat untungnya di unit keberapa, nanti kalian lihat dulu nih ya, price-nya tuh berapa sih. Oh, price-nya 5.000, berarti dari 625.000 ini ditambah 5.000 aja. Oh, berarti dia dapat untung di 630.000 seperti itu, karena dilihat dari si price-nya ini atau harganya ini gitu ya. Ini 630 nih harusnya. Seperti itu. Ini bukan 635. Tuh, oke. Kita lanjut. Nanti kalian silakan misalnya lihat juga ya. Di sini kan saya sudah taruh mana nih? Nih, sekarang saya udah taruh pengertian BEP, contoh-contohnya juga kan gitu. Nah, kalau biaya tetap itu yang rutin dikeluarkan setiap bulannya. Kalau biaya variabel itu berubah-ubah dan nggak harus rutin dikeluarkan setiap bulannya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, kemudian nanti ada juga perhitungan tentang HPP, harga pokok produksi, kemudian laba atau profit, kemudian rugi gitu kan. Nanti juga ada perhitungannya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini di KD 3.8 produksi makanan internasional. Nah, studi kasus kemasan berdasarkan frekuensinya. Jadi nanti ada studi kasus kemasan berdasarkan frekuensinya. Nah, kamu tadi lihat nih berdasarkan frekuensinya ya, itu ada apa aja kemasan. Nah, nanti silakan kalian lihat di sini nih berdasarkan frekuensinya. Oh, nih yang ini nih, ada apa? Nah, itu kamu misalkan dipelajari kan ada 3, terus kamu lihat saja, nanti disesuaikan. Kemudian selanjutnya kita next saja. Oke, sorry. Nah, ini. Jadi misalnya makanan asli negara tersebut dari pernyataan ataupun menyimpulkan. Misalnya ada pizza, ada spaghetti. Nah, itu dari negara mana sih? Oh, itu dari Italia gitu kan. Nah, kemudian serve atau teknik saji itu menggunakan mangkuk kah, piring bundar kah, piring datar kah, hot plate kah, atau cup. Nah, kemudian ada teknik kemasan asal, ya berdasarkan asalnya nanti kalian lihat dari plastik, botol, kertas, kaleng, beling, kardus dan lain sebagainya. Nah, ada sumber bahan pangan nabati dan hewani, itu nanti bentuknya kayak tabel, nanti kalian pilih tuh yang termasuk nabati yang mana, yang hewani yang mana gitu kan. Misalnya margarin, mentega gitu kan, itu termasuk apa, atau misalnya keju termasuk apa, daging termasuk apa, sayuran termasuk yang mana, seperti itu. Nanti kalian tinggal pilih aja gitu. Nah, kemudian di sini ada jenis makanan internasional atau karakteristiknya. Nah, kontinental tuh karakteristiknya seperti apa gitu kan, oriental tuh karakteristiknya seperti apa. Jadi misalnya gini, kita lihat di sini. Nah, ini misalnya kita lihat ini. Oh, kalau misalnya kontinental dari negara-negara Eropa. Nah, dia masakan kontinental biasanya menggunakan bumbu instan, ya kan, siap pakai bumbu kering. Nah, ini bumbu herb yang biasa digunakan orang Eropa itu cuma kayak garam gitu kan, vetsin gitu. Nah, teknik pengolahannya juga simpel, mudah atau gampang gitu kan, singkat, cepat lah gitu kan. Berarti kalau misalnya yang oriental itu yang kebalikannya gitu kan. Berarti yang oriental ini
makanan pokok seperti nasi biasanya dia umumnya, kemudian lebih banyak karbohidratnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kalian silakan lihat aja ya. Sore-sore ini ada noise. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lanjut. Nah, menu berdasarkan macamnya. Nah, ada a la carte, table d'hôte, set menu, plat de jour, atau special today. Nah, misalnya itu di sini kalau yang a la carte tuh kayak gimana sih? Special today tuh kayak gimana sih? Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada di bagian yang jenis menu berdasarkan macamnya. Jadi, jenis menu berdasarkan macamnya itu ada 4. Ada a la carte, table d'hôte, set menu, plat de jour, atau special today. Untuk yang a la carte itu bentuknya seperti ini. A la carte itu dia harga satu menu itu satu-satu tuh, harganya satu-satu seperti ini gitu kan. Kemudian table d'hôte. Nah, kalau table d'hôte itu dia udah lengkap, complete meal, udah ada appetizer, main course sama dessertnya. Jadi dia udah lengkap gitu kan. Nah, cuman ini cuma beda dan tinggal dipilih aja. Nah, terus kalau misalnya set menu atau special party menu, ini dia hampir sama table d'hôte. Cuma kalau misalnya set menu ini beda di tujuannya. Biasanya kalau misalnya set menu itu biasanya untuk party, untuk wedding, birthday gitu kan, atau syukuran-syukuran yang lainnya. Nah, sedangkan plat de jour ini plat de jour atau special today ini menu yang disediakan restoran ini untuk menu-menu spesial gitu. Misalnya hari itu aja, di hari Jumat aja, di hari Kamis aja gitu kan. Nah, ini disebut juga dengan plat de jour seperti itu ya. Nah, selanjutnya nah, studi kasus teknik pengemasan yang pas itu apa? Misalnya kalau makanannya ciki, nah teknik pengemasan yang pas itu menggunakan apa sih? Oh, berarti tadi yang nitrogen flashing. Nah, kemudian selanjutnya studi kasus teknik pengolahan yang sesuai menggunakan basah atau kering gitu kan. Misalnya kalau bakpao gitu kan pakai yang basah tuh jenis apa? Oh, pakainya yang di steam atau steaming gitu kan. Nah, kalau misalnya ayam ayam bakar yang kering itu pakai apa? Misalnya oh deep frying gitu kan dengan minyak yang banyak seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya teknik pengemasan agar makanan lebih awet. Nah, kira-kira kalau misalnya makanan lebih awet, teknik pengemasan yang pas itu apa sih gitu. Nah, nanti kalian silakan dilihat lagi ya yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian teknik pengemasan berdasarkan letak atau kedudukannya. Misalnya primer, sekunder, tersier. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Kalau primer itu yang membungkus bagian utama makanannya. Kemudian sekunder itu yang membungkus bagian dari si primernya. Jadi kayak kardusnya. Kalau misalnya primer tuh si botol minumannya gitu kan. Yang sekunder itu yang kardusnya. Nah, yang tersier berarti yang setelah bisa dapat membungkus yang tersier sekunder dah. Itu disebut tersier. Jadi kayak misalnya bubble wrapnya atau kayunya seperti itu. Nah, kemudian ada syarat kemasan produk tuh seperti apa sih? Nah, tadi seperti yang saya sudah jelaskan. Nanti silakan kalian pelajari lagi itu kira-kira kisi-kisi dari saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat PAT-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat kelas 11 semuanya. Assalamualaikum.